Pada video ini saya tidak akan melakukan full review, melainkan menitik beratkan pada kelebihan dan kekurangan dari HP ini secara aktual, yang artinya kondisi pemakaian real untuk sekarang ini. Kita mulai dari kelebihannya dahulu. Sesuai namanya, HP ini sangat andal untuk urusan catat-mencatat dan yang berkaitan dengan notes, dengan menjadikan layarnya sebagai ganti kertas untuk media coret-coret yang tentunya lebih praktis dan efisien dibanding membawa buku agenda yang tebal. Sejauh ini hanya seri Samsung Galaxy Note yang mempunyai kompetensi paling baik di bidang ini, tak terkecuali Samsung Note 4 ini. Dilengkapi dengan S Pen dengan akurasi yang luar biasa presisi, saya belum menemukan smartphone Android lain yang mampu memberikan kepuasan yang sama atau bahkan lebih dalam kegiatan pencatatan dengan menggunakan stylus di layar. Banyak fitur menarik dari fungsi pen ini yang mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Samsung. Dan yang paling saya suka adalah fitur di mana kita bisa menulis atau menggambar dengan cepat saat layar dalam kondisi mati. Kelebihan kedua yang juga menjadi daya tarik HP ini adalah kemampuan dari kameranya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Saya tidak berbicara mengenai resolusi atau besaran megapiksel, tetapi ini semua tentang kualitas hasil jepretan. Dimulai dengan interface kamera yang simpel, kemampuan menangkap objek secara cepat, dilengkapi dengan berbagai fitur taktis, dan hasil tangkapan yang sangat memuaskan. Baik foto dan video memiliki kualitas yang benar-benar nggak memalukan. Sebenarnya wajar ya, ini kan HP flagship 2 tahun yang lalu, dan sisa kejayaannya masih bisa dibanggakan di sektor ini. Khusus untuk perekaman video, HP ini mampu menangkap suara dengan baik dan jelas dan relatif keras. Ini bisa jadi pilihan buat kamu yang ingin vlogging dengan menggunakan kamera smartphone, karena tanpa mic tambahan pun kualitas suaranya bisa diandalkan. Di samping memang video yang didapat juga sangat bagus. Dan kelebihan lain yaitu di bagian multimedia. Kita bisa menonton video dengan nyaman karena selain resolusi layarnya yang sudah 2K, ukuran lebarnya yang mencapai 5,7 inci tergolong luas untuk menikmati konten video secara intens. Warnanya sangat colorful dan dilengkapi berbagai mode visual yang bisa kamu atur. Keluaran audionya juga mantap. Speakernya memiliki keluaran suara yang lumayan keras dan tingkat kejernihannya masih tergolong oke. Dan jika kalian mendengarkan via earphone atau speaker eksternal, output suara yang dihasilkan bakalan jauh lebih baik lagi. Bagi kalian yang suka merekam suara, HP ini juga sangat bisa diandalkan. Saya sendiri heran untuk kualitas perekaman suara yang dihasilkan malah lebih bagus dibanding voice recorder ini. Kalian bisa mengatur tingkat sensitivitas dan kekerasan suara yang dihasilkan. Tersedia juga berbagai format file yang bisa kamu pilih untuk mendapatkan output yang maksimal. Selain itu, sensor yang lengkap termasuk sensor pendeteksi detak jantung dan fingerprint scanner plus infrared menjadi daya tarik lain HP ini. Tersedia slot untuk micro SD yang support sampai dengan 128 GB. Kamu tidak perlu khawatir kehabisan ruang penyimpanan untuk menaruh koleksi lagu ataupun video favorit kamu. Untuk baterainya, kapasitas 3000 mAh dengan teknologi fast charging masih relevan untuk dipakai sehari-hari. HP ini lumayan boros, tapi masih tertolong oleh proses pengecasan yang cepat. Itulah tadi beberapa kelebihan utama dari HP ini yang sampai saat ini masih bisa mengakomodasi kebutuhan saya. Jika kalian mengetahui atau berpikir mengenai kelebihan lainnya, silahkan berkomentar di bawah. Dan untuk kekurangannya, berikut ini hal-hal yang membuat saya tidak nyaman dalam menggunakannya sebagai daily driver. Yang pertama, kita harus menerima kenyataan bahwa HP ini tidak bisa mengakses jaringan 4G dan hanya bisa diisi satu SIM card. Memang ada varian yang support 4G, tapi bukanlah barang resmi. Rasanya sayang sekali kalau kita membeli produk Samsung yang bukan bergaransi resmi, karena sudah pasti ditolak oleh service center dan ketersediaan spare part-nya juga sulit jika misal terjadi kerusakan dan ada yang perlu diganti. Tidak tersedianya jaringan 4G di HP ini membuat saya mau tak mau bergantung pada WiFi, karena selain jaringan 3G tidak secepat LTE, pembelian paket internet 3G juga sudah tidak tersedia. Kalaupun ada, harga paketnya tidak ekonomis lagi ketimbang 4G.
Selanjutnya, performa dari HP ini juga biasa saja untuk kondisi sekarang ini. RAM 3 GB dan prosesor Exynos memang tergolong high-end, tapi rasanya banyak produk lain dengan harga yang sama yang memiliki performa lebih kencang, terutama untuk gaming. Walaupun sebenarnya untuk urusan multitasking dan bermain game di level menengah masih lancar-lancar saja. Tapi sekali lagi, HP ini bukan untuk gamer kelas berat. Versi Android-nya sendiri sudah sampai versi 6 atau Marshmallow tanpa kejelasan mengenai update ke versi 7 atau Nougat. Nilai minus HP ini memang ada pada harga jualnya. Untuk unit baru, harganya masih relatif mahal dan semakin sulit ditemui di pasaran. Solusinya adalah membelinya dalam kondisi bekas pakai, yang tentunya diperlukan ketelitian dalam berburu unit second-nya. Dan kalaupun harus membeli second, belilah yang kondisinya masih bagus dan bergaransi resmi untuk meminimalkan resiko. Dan untuk kesimpulan akhirnya, menurut saya HP ini masih worth it untuk dimiliki. Saya yang bukanlah seorang gamer, merasa HP ini masih mumpuni untuk keperluan sehari-hari dan memadai dalam menjalankan aplikasi-aplikasi terkini. Apalagi saya menembus unit second-nya baru-baru ini dengan harga relatif murah, tidak sampai 3 juta, dengan kondisi masih seperti baru dan bergaransi resmi. Jadi, apakah HP ini menurut kamu masih worth it? Atau mungkin ada kekurangan lain yang menurut kamu ada dan belum saya sebutkan? Silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like jika suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Jika berkenan, silahkan juga follow akun Instagram dan Twitter saya. Thank you very much for watching and see you on my next videos.